Saya benci mengatakan ini, tapi izinkan saya untuk berterus terang. Kalau kita bicara tentang polisi, sekian tahun lamanya saya mencoba untuk meyakinkan saya cuma satu mindsetnya: to serve, to protect, melayani, melindungi. Tapi perbincangan malam ini memaksa saya untuk berpikir tentang sekian banyak personil penegakan hukum, mobil khusus polisi, tapi seolah mereka adalah individu dengan mindset pelaku kejahatan. Mereka berpikir tentang target, siapa yang harus kita incar. Mereka berpikir tentang insentif, berapa banyak keuntungan harus kita peroleh. Mereka berpikir tentang sumber daya, siapa saja yang bisa kita libatkan untuk mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Plus, mereka berpikir tentang resiko. Target, insentif, sumber daya, resiko. Sesungguhnya ini adalah isi kepala pelaku kejahatan berencana. Apa yang disampaikan Reza Indragiri Amril, psikolog forensik terkemuka di Indonesia itu memang benar. Jika melihat kelakuan dari oknum kepolisian Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat Polda Jambi ini, yang bertindak layaknya komplotan mafia bersenjata, tanpa mengedepankan etika dan perkapolri, Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat ini mendobrak pintu rumah warga RT 22 Desa Pematang Lumut, Kecamatan Batara hingga rusak parah. Perlakuan tak manusiawi itu tak hanya sampai di situ saja. Oknum Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat ini setelah merusak pintu utama, langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan rumah sehingga membuat kondisi rumah menjadi berantakan. Uang senilai 5 juta rupiah, rokok elektrik, power bank, helm, dan 3 HP serta 1 tablet milik pemilik rumah juga tak luput diambil oleh segerombolan polisi itu. Penggeledahan itu dilakukan tanpa disaksikan oleh aparat desa dan warga sekitar. Tapi sayang beribu sayang, tragis memang, malam ini sekali lagi saya dipaksa untuk berpikir tentang sekian banyak personil dari Polres. Mereka adalah pelaku kejahatan dengan mindset kejahatan berencana sedemikian rupa. Tak hanya warga Pematang Lumut ini saja yang menjadi korban keganasan oknum polisi bermental preman. Dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat ini, sopir travel yang hendak mengantarkan penumpangnya, yang tak jauh dari lokasi penggeledahan yang dilakukan oknum polisi tersebut pun menjadi korban keganasan dan tindakan tidak manusiawi. Saat penumpang travel itu turun dari mobil berjalan menuju rumahnya, lebih kurang 50 meter berjalan kaki tiba-tiba dikejar oleh segerombolan polisi itu. Karena sopir travel itu merasa ketakutan, langsung tancap gas mobilnya untuk berlari. Oknum polisi itu pun langsung melakukan pengejaran terhadap sopir travel yang mengakibatkan mobil travel itu terbalik. Sopir pun berlari meninggalkan mobilnya dalam kondisi terbalik itu dikarenakan ketakutan. Sopir travel itu mengira segerombolan orang yang mengejarnya adalah perampok bersenjata. Ini sangat tragis. Suka tidak suka, kasus ini tampaknya merupakan sebuah potret kecil, dan saya yakin bukan satu-satunya. Ketika polisi kerjanya semrawut, maka polisi justru barangkali akan berkontribusi bagi Indonesia sebagai negara gagal atau failed state. Sungguh-sungguh saya tidak ingin itu terjadi. Karena itulah sejak awal saya katakan, saya benci mengatakan ini, tapi realitasnya hati saya mengatakan hal seperti itu. Jika mengacu pada ketentuan dan prosedur terkait penggeledahan, polisi harus memiliki surat penggeledahan yang sah dari pengadilan sebelum melakukan penggeledahan. Waktu penggeledahan sebaiknya dilakukan pada siang hari, kecuali ada keadaan darurat yang mengharuskan penggeledahan dilakukan pada malam hari. Penggeledahan juga harus dilakukan saat pemilik rumah hadir saat penggeledahan. Penggeledahan juga harus dilakukan dengan mengedepankan etika yang baik. Polisi yang bertindak di luar batas kewenangannya dapat disanksi dengan sanksi disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat atau pemecatan dari anggota Polri. Pemilik rumah dapat mengajukan gugatan hukum terhadap polisi yang melakukan penggeledahan rumah tersebut. Pemilik rumah juga dapat mengajukan kompensasi atas kerugian yang dialami akibat penggeledahan tidak sah. Atas tindakan di luar batas wewenang kepolisian yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat ini, pemilik rumah dan sopir travel mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Pemilik rumah juga akan melaporkan tindakan oknum polisi tersebut kepada Bid Propam Polda Jambi, agar oknum polisi tersebut mendapatkan sanksi sesuai Perkapolri. Sebelum berita ini ditayangkan, media kami sudah menghubungi Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Barat, namun Kasat bungkam 1000 bahasa.